abduhu wa rasuluh. Dengan mengatakan la ilaha illallah, maka kita mentauhidkan Allah. Maknanya mengesahkan, menjadikan satu sesembahan. Oke? Dengan mengatakan Muhammadar Rasulullah, maka kita mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menjadikan Rasul sebagai satu-satunya tauladan yang kita ikuti dan tidak yang lain. Kita hendak mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita menjaga kelestarian dan keutuhan dan kemurnian agama kita, sehingga kita terselamatkan dari hal yang menghancurkan syariat-syariat sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kunci seluruh amalan. Salatmu, zakatmu dan lain-lain tidak diterima apabila tauhidmu belum baik, apabila teknisnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ini dua syarat diterimanya sebuah amalan. Yang pertama, berangkat dari tauhid yang baik. Amal yang kau harus lakukan harus kau niatkan lillahi ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam melakukan amalan tersebut pun harus mengikuti teknis Rasul SAW. Sebagaimana tidak boleh kita sholat isya 5 rakaat, boleh gak? Atau maghrib 17 rakaat, boleh gak? Kalaupun rokaat-rokaat berikutnya kita niatkan lillahi ta'ala dan khusyuk, tapi tetap tidak boleh. Karena apa? Karena yang diajarkan Rasul hanya 3. Kalaupun niatnya lillahi ta'ala, teknisnya pun harus sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat saja tidak bisa menjadi pembenaran sebuah amalan. Orang-orang teroris-teroris yang melakukan pemboman sana sini, beng, 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 mereka niatnya baik lillahi ta'ala untuk mendirikan syariat Islam, meninggikan kalimatullah, memerangi kafir. Niatnya baik, ikhlas, berani mati, mereka pasang bom di badannya. Ikhlas, berani mati. Kalau nggak ikhlas, dia nggak berani mati. Wallahu a'lam. Tapi apakah mereka benar melakukan itu? Kalaupun ikhlas sampai berani mati, benar tindakan mereka itu? Niat saja tidak pernah membenarkan sebuah amalan. Pelajari agama ini. Beragamalah dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berdasarkan semangat dan tradisi yang berjalan. Kenali agama ini sebenarnya sebagaimana yang diajarkan oleh para imam-imam ahlu sunnah yang meriwayatkan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam ahlu sunnah seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dia seorang nasirus sunnah, pembawa bendera sunnah. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Al-Mubajjal. Begitupun Imam Malik bin Anas rahimahullah. Begitupun Imam Nu'man ibn Thabit Al-Hanafi rahimahullah, dan imam-imam yang lain. Mereka membawakan kepada kita hal-hal yang kita tinggal memilihnya, sesuaikan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang baik, barulah diterima keimanan kita yang lain. Salat kita menjadi baik berangkat dari keilmuan, zakat kita dan lain-lain. Ketika keislaman seseorang, amalan Islamnya udah baik, naiklah dia ke level selanjutnya, yaitu iman. Maknanya bukanlah lagi Islamnya hanya gerakan-gerakan fisik yang tiada artinya, namun berangkat dari keimanannya. Dia sholat berangkat dari keyakinannya kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikatnya, kitab itu. Dia zakat berangkat dari keimanannya. Itu maknanya. Keislamannya sudah baik, naik dia ke tahap iman. Dan iman naik turun. Ketika kurang, dia turun ke derajat Islam. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, misalnya, hatta yukrima dhaifah. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menghormati tamunya. Apakah maknanya seorang muslim yang sholat, zakat, haji namun kurang menghormati tamu, maknanya dia menjadi kafir? Kan Rasul bilang belum beriman. Tidak. Maknanya bukan dia menjadi kafir, maknanya belum sempurna keimanannya, namun masih berada di titik Islam, tidak mengeluarkan dia dari keislaman.
Ya, sehingga sholatnya, zakatnya dan lain-lain, dia lakukan hal itu semua berangkat dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dijanjikannya di hari akhir dan lain-lain. Tayyib. Dan sholatnya pun lebih berarti dan berefek kepada jiwanya. Tidakkah kita lihat, ikhwani rahimakumullah, Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat betapa kekejaman, kezaliman dan lain-lain dilakukan oleh orang yang kita tahu dia sholat rajin. Apakah Allah tidak menepati janjinya ketika berkata sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Katanya kalau sholat dia tidak berbuat keji, dia tidak berbuat mungkar. Tapi itu Pak Haji itu atau Pak Ustadz itu, dia sholat, tapi dia buat begitu. Mengapa demikian? Dikarenakan sholatnya bukanlah sholat yang dimaksud oleh Allah. Sholat yang dimaksud oleh Allah adalah sholat yang berarti, yang berkualitas. Bukan hanya gerakan fisik saja dan wirid-wirid yang membasahi lidah tanpa dia fahami maknanya. Bagaimana mungkin dapat berefek pada jiwanya? Sholatnya yang berangkat dari keimanan, sholat yang dia fahami apa keutamaan sholat, kewajiban sholat, ancaman bagi yang meninggalkan sholat dan lain-lain. Dia fahami sedikit banyak apa yang dia baca dari Al-Fatihah dan doa-doa di dalamnya, sehingga sholat tersebut menjadi berefek baginya, bagi hatinya. Inilah sholat yang berdasarkan dari keimanan. Begitupun zakatnya, puasanya, hajinya. Ketika keimanan seseorang udah baik, singkat, naiklah dia ke derajat selanjutnya, yaitu derajat ihsan. Ini adalah derajat para anbiya, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Di mana ihsan, kata Rasul SAW, adalah agar kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Maknanya apa? Bayangkan ketika seorang hamba dapat melihat Allah yang maha besar, maha perkasa, maha. Allah kelihatan. Misal, mampukah seseorang, beranikah seseorang membuat pelanggaran? Ayo. Sekarang yang jadi permasalahan adalah kita dituntut beriman kepada apa-apa yang gaib kan? Kita dituntut beriman kepada Allah, Allahnya nggak kelihatan. Kita diancam dengan neraka, nerakanya nggak kelihatan. Kita dijanjikan surga, surganya nggak kelihatan. Akhirnya terjadilah yang terjadi dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Andai saja Allah menampakkan dirinya, siapa yang berani melakukan pelanggaran? Ihsan adalah ketika kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Itu. Namun kalaupun kau tak melihatnya, karena mustahil manusia dapat melihatnya di dunia, nanti di surga, nikmat paling tinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kau tak melihatnya, namun dia senantiasa melihatmu, maknanya kau selalu sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha tadi senantiasa memantaumu dimanapun kau berada. Akhirnya selalulah kita mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi karena aturan yang mengatur, bukan lagi karena mata orang yang melihat, bukan, tapi karena kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat dia dimanapun. Dikarenakan maksiat seringkali terjadi karena ada kesempatan dan tidak ada yang melihat. Iya kan? Coba dilihat sama orang-orang, mungkin maksiat tidak terjadi, tapi ketika ada kesempatan, tidak ada mata yang melihat, terjadilah maksiat. Namun orang yang memiliki kesadaran demikian sampai dia kepada titik ihsan, di mana dia sadar Allah selalu melihatnya, maka sekondusif apapun dia hendak berbuat maksiat, dia akan tolak dan dia katakan, inni akhafullah. Masih banyak lagi hikmah yang bisa kita fahami dan kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam ini. Namun terlalu panjang waktu hadirin dan hadirat kita ambil, ya. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami. Kami mohon maaf apabila ada yang keliru yang kami sampaikan.
Apa-apa yang kami sampaikan hanyalah apa yang kami fahami dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dari penjelasan para ulama dan syekh-syekh guru kami. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi nasihat bagi diriku sendiri, juga bagi para ikhwan dan akhwat yang ada. Sisanya kami kembalikan kepada protokol. Tafadhol. Saya cukupkan sekian dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.